Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar budaya, para tokoh, saya lihat dari Pak Ahmadi, meskipun beliau banyak karyanya di DPR, jadi orang politikus, tapi sangat-sangat pro budaya. Jadi terima kasih Pak datang. Pak Bandem, Profesor Bandem spesial datang dari Bali. Ya. Kemudian ada Pak Nunus ini yang menulis 5 kali konferensi kebudayaan Indonesia. Jadi beliau tulis sendiri dan Ibu, Bapak yang terhormat. Jadi saya datang ke sini, tadi saya agak tegur sama panitia karena saya spesial sudah mengirim makalah saya. Ya Pak akan diperbanyak, tapi kenapa saya minta makalah? Banyak pembicara yang nggak mau makalahnya ada, tapi saya perlu karena nggak terang ini. Anda nggak bisa baca tuh, yang di belakang-belakang itu. Saya persilahkan baca makalah saya. Gimana? Udah makalahnya. Saya diminta oleh panitia untuk berbicara mengenai, sebenarnya ditanya saya, mau apa Pak bicara? Ya saya bicara Panji, saya bilang. Tapi payungnya apa? Payungnya pelestarian. Jadi bagaimana memelihara sastra seni budaya kita. Karena hobi saya sejak tahun 2009 itu dalam sastra, maka saya usulkan panitia, baiklah, pelestarian seni sastra budaya khusus kasus arsip dan naskah. Dan setelah itu, karena nanti kalau ibu bapak sekalian dengar, arsip dan naskah yang saya geluti yaitu Panji, ternyata dalam kenyataannya luar biasa. Sebuah sastra dan budaya Indonesia atau kurung Jawa Timur, local genius dari nenek moyang kita yang luar biasa. Tapi saya mulai dari awalnya saja. Jadi pelestarian, saya tidak perlu banyak-banyak. Kalau saya katakan di sini merupakan keharusan atau bahasa kerennya obligasi. Obligasi dari pemerintahnya dan juga dari masyarakatnya. Karena sastra budaya, seni budaya itu didukung oleh masyarakat. Kalau masih daerah ya masyarakat kampung, daerah, provinsi atau kabupaten. Kalau sudah besar itu nasional, itu masyarakatnya. Jadi yang kedua adalah, belum. Secara cepat aja, karena saya bukan orang budaya, saya insinyur. Ya, jadi di sini adalah kenapa masyarakat? Karena pelestarian seni budaya kita itu melestarikan juga identitas kita, identitas nenek moyang kita yang diturunkan kepada kita. Oke, yang kedua, Indonesia udahlah. Saya tidak perlu pakai superlatif, banyak, besar. Dan warisan nenek moyang sastra juga sangat banyak. Di sini saya bilang, kita harus menganggap bahwa yang tetap hidup dari warisan nenek moyang adalah local genius. Local genius adalah kehebatan dari mind, otak manusia zaman dahulu, manusia Indonesia tentunya, yang dapat melahirkan sastra dan budaya itu. Dan karena itu sudah sepatutnya kita berkewajiban secara sukarela atau secara niat untuk memeliharanya. Memang ada isu sedikit. Tadi saya bicara dengan Pak Nunus. Pak Nunus itu ibu bapak sekalian, meski beliau itu dari SGB ya Pak ya. Dari SGB Pak Nunus ya Pak ya. Itu senang sejarah, senang membaca dan senang menulis buku sejarah. Jadi saya katakan pada beliau, Pak Nunus bukan orang Indonesia, kaget dia. Karena orang Indonesia budaya bacanya tipis, budaya sejarahnya tipis, menghargai sejarah juga tipis, apalagi menghargai warisan sejarah. Jadi masih tipis semua kita. Itu saya katakan di sini kewajiban pemerintah dan kewajiban kita semua untuk menghargai, meskipun tipis masih penghargaan. Berikut. Jadi pelestarian, karena saya ambil topik yang gampang, pelestarian daripada naskah dan arsip. Ada ribuan ibu sekalian. Tapi kalau yang ada di luar, sekarang masih di luar. Dan saya beri beberapa angka. Kita mau simpan, kita nggak punya tempat. Kita tidak punya anggaran. Karena penyimpanannya harus baik di daerah tropis seperti kita. Sejak 50 tahun ke atas, atau kalau umurnya sudah 50 tahun ke atas, akan hancur, akan rusak, sehingga harus dipelihara dengan baik. Sayangnya kita tidak punya tempat penyimpanan yang cukup. Tapi di balik itu ada juga kita belum punya persepsi, artinya banyak dari pengambil keputusan belum punya persepsi bahwa penyimpanan itu baik. Kalau di sini ada orang atau pejabat dari Arsip Nasional, mereka mengeluh karena arsip-arsip kita itu tidak diteruskan ke Arsip Nasional misalnya.
Saya sejak 3 tahun mencari pidato dan surat-surat Bung Karno, tidak ada. Jadi waktu saya mengurus ke MOW, ke UNESCO, mengajukan konferensi Asia Afrika, itu pidato Bung Karno 1955 coba. Jadi baru aja, pidato Bung Karno nggak ada di Asia Afrika yang bagus sekali. Saya mencari pidato Bung Karno waktu membela diri di Pengadilan Bandung. Relas itu apa bahasa Indonesia ya? Notulunnya ada, 800 halaman. Tapi dalam notulun itu 174 halaman pidatonya Bung Karno tidak ada. Jadi di sini kelihatan bahwa di Indonesia itu memang persepsi untuk menyimpan barang-barang berharga itu masih belum kuat, masih tipis. Jadi itu persepsi masyarakat. Yang ketiga itu teknis saja. Jadi Perpusnas setiap 2 tahun mengadakan festival naskah. Nah dari daerah itu selalu mengeluh, Pak, di Jambi ini ada berkarung-karung naskah, di Riau, di Aceh, kapan tuh mau disimpan? Tapi dari Perpusnas juga menjawab, loh, kami sudah mengirim orang ke sana yang punya nggak mau menyimpan. Jadi kesadaran untuk disimpan dengan baik, dengan sendirinya menjadi, dan belum tentu menjadi milik pemerintah, masih milik keluarga, bisa itu diatur. Itu belum kuat juga. Jadi itu problem yang ketiga, tidak mudah memilih dan memilah dan tidak mudah mendapat izin. Berikut, nah karena waktu terbatas dan memang permintaan saya hanya di naskah dan arsip saja dan isu-isu yang ada. Seperti tadi saya katakan, arsip itu di ANRI dan naskah itu di Perpusnas. Tapi Bapak sekalian, di ANRI, arsip yang terbesar Anda boleh tebak, itulah arsip dari VOC. Ada 25,5 juta lembar arsip VOC, itu 15 juta ada di arsip nasional. 15 juta. Yang 10 juta di Belanda dan negara lain. Jadi kita yang terbesar. Tapi tadi banyak arsip-arsip penting yang bernilai sejarah yang baru ketahuan sekarang itu tidak ada, antara lain dari Bung Karno tadi. Kalau Perpusnas itu mengumpulkan arsip-arsip dan yang tua-tua itu ya mohon maaf ya, dikumpulkan oleh penjajah kita, oleh Belanda. Jadi Belanda sejak tahun 1760 sudah, jadi ada VOC, tapi di dalam anggota-anggota VOC itu ada orang Belanda yang senang sejarah, senang budaya. Jadi mereka mendirikan perkumpulan Batavia namanya. Nah itulah, mereka adalah yang mengumpulkan naskah-naskah yang sekarang masih ada di Perpusnas dan sebagian di Arsip Nasional. Dan mereka itu yang mengkaji naskah-naskah itu. Sejak tahun 1950, anggap zaman normal Indonesia 50, maka pengkajian mengenai naskah-naskah kuno itu sedikit, naskah kuno ya, sebelum 1900. Pengkajian setelah 1900 banyak sekali. Nah ini hanya sedikit, bahwa naskah itu merupakan sumber utama dari awalnya. Jadi di Indonesia itu banyak legenda, tapi legenda harus diuji. Salah satu alat uji itu adalah naskah yang ada. Memang kadang-kadang naskah yang ada pun tidak terlalu akurat. Jadi kalau kita lihat babat-babat dari keraton, wah itu memang ya mohon maaf, mungkin 40% itu adalah tambahan-tambahan untuk menjadikan legenda. Tapi tetap merupakan naskah yang awal untuk data kita. Sebagai contoh, tahun depan Perpusnas akan mengajukan Hikayat Aceh, sebuah naskah yang hanya tinggal 1 di Belanda. Nah, itu ditulis tahun 1650, jadi tua sekali. Kita bisa melihat meskipun isinya pengagungan kepada Iskandar Shah, tapi tetap banyak yang oleh para peneliti bisa dipetik nilai sejarahnya. Di Perpusnas ada lebih dari 400 lontar. Nah itu yang meneliti hanya orang Belanda dan hanya beberapa. Yang terkenal tentunya masih ingat Ibu Bapak sekalian, lontar yang diketemukan di Lombok, Negara Kertagama. Nah, jadi Negara Kertagama ini oleh Perpusnas juga sudah diajukan ke UNESCO. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah pengkajian terhadap naskah-naskah yang ada, sayangnya sedikit sekali. Bahwa masih banyak naskah lontar di luar, apalagi di Bali. Kalau Anda masuk di pura-pura di Bali itu penuh dengan naskah-naskah dalam bentuk lontar. Yang kedua, merupakan bukti otentik karya nenek moyang kita, pencatatan sejarah pada zamannya, itu yang saya sebut babat-babat, merupakan identitas.
Jadi identitas kita atau menceritakan identitas kita. Dan yang kelima adalah warisan. Nah ini. Jadi nilai persepsi warisan itu kita tahunya hanya warisan uang. Tapi warisan dalam bentuk kertas yang mempunyai nilai. Dan nilainya nilai sejarah, bukan nilai uang. Itu masih kurang dipahami oleh kita. Mungkin Anda juga belum tahu bahwa kalau Anda ke university di Malaysia, Anda lihat fakultas budaya mereka, maka hampir semua mempunyai naskah-naskah yang ditulis di Aceh. Orang Malaysia itu sangat kagum pada Aceh. Jadi mereka beli naskah-naskah yang ada. 10 juta, 15 juta, dan dikaji. Jadi kalau Anda lihat publikasi Universiti Malaysia, itu penuh dengan pengkajian sejarah, khususnya sejarah Aceh. Ini beberapa isu. Satu, memilah dan mengukar naskah. Naskah yang ada pun memilah mana yang bagus, kesukaran kita. Kesukarannya karena poin keempat, jumlah peneliti dan program penelitian, ya maaf saja, belum. Jadi peneliti sejarah kita sedikit sekali. Artinya sejarah sebelum 1900. Kalau sejarah setelah 1900 memang cukup banyak. Jadi naskah VOC yang begitu banyak, 15 juta lembar. Karena kita tipis, maka waktu ada scholar, peneliti Belanda, meneliti di VOC, di Arsip Nasional selama setahun, dia bisa membuat 2 buku. Jadi saya kaget juga dapat bukunya. Lah, kok dia setahun aja bisa 2 buku? Mana peneliti kita yang dari naskah VOC itu bisa mengkaji sesuatu? Kemudian nomor 2, menyimpan dan memelihara. Ini tadi saya sudah katakan kita kekurangan dana atau kekurangan gedung juga. Jadi karena gedungnya harus betul-betul ya tahan gempa, tahan api, tahan air. Tapi anggaran kita sedikit. Yang ketiga adalah penelitian. Jadi apa gunanya warisan kalau kita tidak mengerti nilainya? Dan pengertian nilai itu hanya bisa kalau kita kaji. Jadi kita ambil tadi VOC, ambil ya cerita-cerita keraton, karena kerajaan itu waktu zaman dulu kan semua kerajaan. Pengkajian ini sedikit sekali. Yang banyak itu setelah 1900. Yang ketiga jumlah peneliti kurang. Nah ini yang kelima ini jadi perdebatan. Digitalisasi. Sekarang ini sudah maju sekali digitalisasi. Tapi kalau saya datang kepada pejabat-pejabat, ya mohon maaf, pejabat instansi-instansi, baik di arsip maupun di naskah, mereka agak enggan dengan digitalisasi. Seolah-olah hilang katanya. Loh, tunggu dulu. Tadi warisan itu hanya bisa dihargai kalau ada pengkajiannya. Dan pengkajian kalau melalui digitalisasi bagus. Karena tidak akan rusak. Mengkaji kan setahun 2 tahun. Jadi Peter Carey itu 35 tahun membuat bukunya. Setahun 3 tahun. Sehingga rusak. Tapi kalau sudah satu kali di digital, maka dia tinggal di rumahnya pakai komputer belajar. Tidak perlu datang spesial ke Jakarta. Jadi Arsip Nasional sudah membuat sebuah website mengenai sejarah Nusantara dan di dalamnya ada harta karun. Nah itu banyak yang melihat, tapi yang saya tunggu adalah hasil kajiannya dari harta karun atau dari sejarah Nusantara itu dengan mana semua VOC itu ada, semua surat-surat VOC. Dan yang ketiga belum. Yang ketiga digitalisasi ya, yang terakhir. Ini yang saya sebut masih enggan, oleh karena pun permintaan mereka akan anggaran juga tidak besar. Jadi sampai sekarang belum semua di Perpusnas itu di digital, apalagi di Arsip Nasional. Belum semua, karena harus dipilah kemudian di digital. Nah berikut, sekarang saya pindah ke topik lain. Saya berbicara dengan pelestarian. Maka salah satu segi pelestarian adalah apa yang dibuat oleh UNESCO. Sini ada wakil dari UNESCO ini, Pak siapa tadi Pak? Pak Harim. Jadi UNESCO mengadakan 3 kriteria untuk warisan-warisan sastra, budaya, dan seni yang merupakan karya humanity. Humanity bahasa Indonesianya apa Pak? Kemanusiaan ya. Karya-karya kemanusiaan yang luar biasa. Jadi UNESCO mengatakan silahkan daftarkan di UNESCO, nanti diperiksa oleh tim ahli dan akan disebut. Jadi ada 3. Pertama adalah TCH, Tangible Cultural Heritage, atau warisan budaya berbentuk benda. Yang kedua adalah ICH, Intangible Cultural Heritage, warisan budaya tak benda. Dan yang ketiga adalah Memory of the World atau ingatan dunia. Saya lebih senang menerjemahkan sebagai warisan dunia, khusus untuk naskah, arsip, dan dokumentasi.
Jadi untuk yang belum tahu, saya beri daftarnya sekarang ya. Sekarang yang benda coba dari Indonesia. Silahkan berikut. Borobudur Temple 91, Komodo National Park 91, Prambanan Temple 91, Ujung Kulon 91, Sangiran 96, Lawrence National Park 99, Tropical Rainforest Heritage Sumatera 2004, Cultural Landscape of Bali, Subak. Wah, lupa tahunnya Pak Bandem. Kalau nggak salah 2008 itu. And ini dari Bali lagi. System as a manifestation of the Tri Hita Karana tahun 12. Wah, kita bangga. Tapi kalau saya bilang, lah kok hanya 8 itu. Sedangkan Anda selalu membanggakan, wah kita banyak candi-candi kita banyak gedung-gedung bersejarah. Tapi yang diajukan disetujui baru 8. Berikut intangible atau tak benda. 1, the wayang puppet theater tahun 2003 sudah. Indonesian Keris 2005, Indonesian Batik 2009, Angklung 2010, Saban 11, Noken itu adalah tas dari serat kayu yang ada di Wamena. Itu masuk coba. Jadi tahun 12. Nah, ini dari Bali nih, Pak Bandem ini yang menyusun ini. Antara lain ya Pak ya. 3 genre tarian Bali. 3 macam tarian Bali, yaitu 1, tarian sakral Bali. Tarian semi sakral Bali dan Bali-Balihan ya, betul Pak. Bali-Balihan, Balhi ya, entertainment. Pinternya orang Bali ini, pinternya Pak Profesor Bandem itu begitu. Kalau dia ajukan hanya 1 tarian nggak akan disetujui. Tapi dia ajukan payungnya. Payungnya itu adalah tadi sakral, semi sakral dan entertainment. Sehingga coba 3 tarian itu masuk oleh UNESCO, dianggap sebagai pusaka, sebagai the humanity, the product of humanity. Sakral itu terdiri dari tari rejang, sang hyang dedari, dan baris upacara ya, betul Pak ya. Yang semi sakral adalah topeng sidakarya, gambuh ini panji, dan satunya apa? Wayang wong ya Pak. Jadi Jawa kalah ini, wayang wongnya Jawa ini. Terus satunya Bali-Balihan, Legong Keraton, Joget Bumbung, dan Barong Kunti Seraya Pak ya, betul ya Pak ya. Dan tahun yang lalu kita mengajukan pinisi, coba pembangunan pinisi, kapal pinisi itu diterima oleh UNESCO tahun yang lalu. Lagi-lagi kalau Anda lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan kalau Anda berani menyebut ada ratusan atau ribuan non benda di Indonesia. Berikut. Nah, sekarang Memory of the World, ingatan dunia. 2003 arsip VOC. Arsip VOC tersebar di mana-mana. Oleh karena itu pengajuannya bersama-sama, Belanda yang mengajukan dulu, bersama-sama Indonesia yang paling besar, India, Sri Lanka, Afrika Selatan, apalagi Afrika Selatan, ya, dengan 5 negara. Tahun 2011 Lagaligo. Dari mana itu? Daerah Makassar. Di dalam dari Bugis. Dalam sebutannya UNESCO disebut the biggest, yaitu kitab cerita yang paling besar di dunia. Karena ada 80.000 halaman, tapi yang diajukan hanya 8.000. Ketiga, Babat Diponegoro, usulan Indonesia. Jadi Lagaligo diusulkan oleh Indonesia, oleh museum di Makassar. Babat Diponegoro diusulkan oleh Indonesia dan Belanda, Perpusnas dan Belanda. Yang keempat adalah Negara Kertakama, usulan Indonesia sendiri. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, Arsip Konferensi Asia Afrika diusulkan Indonesia bersama 4 negara yang menjadi sponsor, yaitu India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma, Myanmar. Dan tahun yang lalu ada 3 sekaligus. UNESCO kaget waktu itu karena ada 4 nominasi dari Indonesia. Dari 4 itu 3 diterima. Yang pertama adalah rehabilitasi tsunami. Jadi ada 40.000 kotak isinya rehabilitasi. Kemudian rehabilitasi Borobudur. Dan yang terakhir adalah naskah cerita Panji yang kita lakukan bersama-sama Malaysia, Perpusnas Malaysia, Perpusnas Kamboja, Perpusnas British Library, dan Perpusnas Leiden Library. Jadi bersama-sama 5 Panji. Sebabnya nanti saya cerita. Jadi berikut Pak, kalau kita lihat sekarang karena ke MOW lagi Pak lagi. Ini kalau kita lihat ada 4 nominasi yang saya nyebutnya aja sejarah sebelum 1900. VOC, Negara Kertaganama, Lagaligo, dan Panji.
Lalu ada 4 yang recent, yang baru. Babat Ibu, 5 dong kalau gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 yang sebelum 1900 dan setelah 1900, 3. Yaitu Asia Afrika tahun 55, kemudian rehabilitasi tsunami dan rehabilitasi Borobudur. Lagi-lagi pertanyaannya, kita punya naskah banyak, punya arsip banyak, kenapa baru 8? Itu pertanyaan yang pada kita. Mestinya lebih banyak lah. Ya, mestinya lebih banyak. Oke, berikut. Nah, sekarang saya pindah. Atau mungkin sedikit riwayat ya. Kembali ke MOW, Pak. Jadi Lagaligo itu inisiatornya adalah Pak Mukhlis Paeni. Dia orang Bugis. Yang interesting, jadi Lagaligo itu diajukan antara Belanda, antara Indonesia bersama-sama Belanda. Lagaligo itu banyak berceceran. Di Bugis masih ada ribuan naskah. Ribuan lembar. Waktu itu Bible Society himpunan kitab Injil yang di Makassar mengumpulkan semua buku, Pak. Semua buku Lagaligo dan disimpan di Leiden. Oleh karena itu yang kita ajukan adalah selain yang di Indonesia juga yang di Leiden. Nah, di Leiden lebih teratur, ada 16 buku gitu. Yang kedua adalah Babat. Kalau Babat itu saya dan Pak Peter Carey, pengarang buku Diponegoro, yang mengajukan. Kita memerlukan 3 tahun untuk itu karena sempat ditolak oleh UNESCO. Sempat ditolak, Pak, Babat Diponegoro. Karena katanya nominasinya kurang serak, kurang bagus katanya. Karena tidak melampirkan naskah yang asli. Jadi peraturan dari UNESCO adalah naskah yang asli harus masuk. Kalau hanya cetakan tidak bisa. Jadi waktu saya ingin mengajukan naskah-naskah Bung Karno, saya terbentur, Pak. Tidak ada naskah aslinya, pidato-pidato beliau. Menurut saya ada 3 pidato yang paling bagus di Bandung, Asia Afrika, sama di PBB. Tapi tidak ada, Pak, semua aslinya. Arsip Nasional hanya menemukan naskah pidato Bung Karno notulen dari United Nations. Hanya itu. Inilah. Jadi di kita ini masih belum tebal menyimpan nilai-nilai sejarah atau warisan sejarah. Yaitu ya kembali tadi Babat Diponegoro itu akhirnya berhasil kita ajukan. Karena naskah aslinya sudah menjadi abu. Karena berapa ratus tahun, 110 tahun. Jadi kita minta kepada para peneliti Belanda untuk menulis surat kepada UNESCO bahwa di Indonesia, di Jawa itu biasa kalau naskah itu disalin. Jadi tadi saya mengatakan naskah Hikayat Aceh 1640. Tapi sebenarnya mungkin salinan itu. Salinan. Yang betul mungkin 1609 waktu Iskandar Shah menjadi raja. Tapi tidak bisa dibuktikan karena zaman dulu tidak ada ditulis di bawah disalin oleh ini, tidak ada. Yang naskah Hikayat Aceh yang ada di Perpusnas itu tahun 1912, Pak, disalinnya. Dari yang naskah Babon yang di Leiden. Jadi UNESCO diminta mendapat surat dari Belanda bahwa itu senilai dengan aslinya. Jadi begitu Diponegoro wafat, meninggal, maka 15 tahun kemudian ada delegasi Belanda datang ke Makassar, meminjam, dibawa ke Batavia dan diterjemahkan. Atau semula di copy. Ya, copy semua pakai tangan. Di copy dalam asli huruf pegon, kemudian dari huruf pegon jadi huruf Jawa, dan dari huruf Jawa menjadi huruf Latin. Jadi ada 3 ada di sini dan ada 3 ada di Belanda. Yang di Belanda sudah dikaji. Di Belanda sudah dikaji oleh orang Belanda tahun 1900-an. Yang berikut adalah negara Kertagama. Nah, ini adalah yang sangat terkenal, dan negara Kertagama itu terkenalnya karena kajian orang Belanda waktu itu. Sehingga kita tahu betapa hebatnya Majapahit. Kalau bahasa Inggris enak, Empire, the Majapahit Empire. Kalau kita hanya kerajaan, Pak, Empire itu lebih besar dari kerajaan, Pak. Itu gara-gara Kertagama. Yang berikutnya adalah arsip Konferensi Afrika. Saya ikut menyusun dan mengajak negara-negara lain. Di sini yang saya kaget adalah tadi pidato Bung Karno tidak ada, Pak. Pidatonya bagus sekali. To build the world anew, membangun dunia yang baru. Sampai Nehru itu terkesan sekali. Kemudian sudah itu 3 tahun yang lalu rehabilitasi dan akhirnya naskahnya. Naskah
saya susun nominasinya bersama dengan expert Belanda. Karena Panji itu belum dikenal, maka kita terpaksa nyusunnya agak panjang Pak, sehingga nominasinya 300 halaman. Sedangkan nominasi VOC hanya 42 halaman. Jadi kita sekarang pindah lagi topik ke Panji. Tadi topiknya adalah naskah Panji. Sekarang topiknya ke Panjinya sendiri. Tapi sebelum saya ke Panji lagi, kita mengajak tadi Malaysia, Kamboja, Thailand, London, sama Belanda. Sayangnya yang Thailand itu tidak menjawab. Artinya kelihatannya tidak terlalu senang bersama-sama Indonesia mengajukan naskah Panji ini. Tapi itulah soal kedua. Lalu Panji. Jadi waktu kita menominasi Panji, maka saya yang bukan orang budaya, ya maaf Pak, terkagum-kagum Pak. Satu, Panji itu dimulai tahun 1376 sebagai cerita rakyat. Kemudian jadi populer. Mungkin karena waktu itu tidak ada cerita yang entertain seperti cerita Panji. Populer ini kebawa oleh Majapahit. Karena Majapahit ke Bali, di Bali ada Panji ke Lombok, Panji ke Makassar, Kalimantan Selatan, ke Palembang. Jadi sana ada Panji semua. Kemudian tahun 1900 dibawa oleh para pedagang ke Asia Tenggara dan jadi populer. Yaitu dibawa kemana? Malaysia dulu. Dari Malaysia ke atas Vietnam, Burma, Thailand, Kamboja. Kemudian Panji, karena waktu itu tidak ada entertainment, maka Panji itu menjadi bahan cerita dari pagelaran, dari seni tari. Ada seni Panji. Setiap daerah mempunyai Panjinya sendiri. Jadi kalau di Pacitan kembang kuning, kalau di Bali malat, gambuh dan sebagainya. Di Malaysia dirubah menjadi hikayat. Di Asia Tenggara menjadi yang disebut menjadi inau. Jadi dari inu berubah menjadi inau. Jadi itu menjadi inspirasi dari pagelaran seni tari, seni wayang wong, ketoprak, seni wayang. Jadi sekarang masih ada sisanya wayang beber, wayang jantul di Jawa, dan seni topeng. Jadi banyak cerita-cerita Panji yang memakai topeng. Jadi tari topeng Cirebon yang begitu terkenal itu awalnya adalah sebenarnya dari cerita Panji. Dan yang terakhir adalah di Jawa Timur, ya seperti biasa mereka membuat candi-candi dengan Panji sebagai yang utama. Ada 20 candi di Jawa Timur, 20 candi. Itu dua. Jadi yang pertama adalah tadi 7 abad. Yang kedua menyebar. Yang ketiga menjadi inspirasi dari seni tari dan seni pagelaran. Dan seorang ahli Australia namanya Adrian Vickers mengatakan ini sebenarnya zaman dulu itu ada budaya Panji di Asia Tenggara. Ada. Itu yang kita ingin bikin program nanti dalam rangka ASEAN untuk diplomasi budaya lah dengan Panji. Jadi itu yang membuat saya terkagum-kagum. Sehingga saya melihat bagaimana keadaan Panji di sini sekarang Indonesia. Nah, zaman dulu Panji itu masih menjadi cerita yang disenangi sampai tahun 1960. Jadi film terakhir Panji Semirang di Indonesia itu tahun 60. Buku-buku dari Kosase, kartun-kartun juga tahun 60. Sudah itu turun karena ada televisi. Jadi masyarakat malam tidak lagi dengar dongeng neneknya atau bapak ibunya mengenai Panji, tapi melihat televisi. Nah, sampai sekarang, jadi kalau kita tanya dari 100 orang, 99 bilang apa itu Panji. Memang tidak dikenal. Tapi kalau ibu bapak lihat bagaimana itu mengagumkan, bagaimana local genius dari nenek moyang kita itu ya, membuat sebuah kreasi yang 7 abad populer, terbukti populer, menyeberang mana-mana dan menjadi inspirasi. Maka kesimpulannya adalah pantasnya, patutnya ini kita lestarikan. Dan lestarinya ditambah one step, tambah 1 angka, yaitu dibangkitkan lagi. Jadi itu topik kedua saya. Berikut membangkitkan Panji. Jadi sekarang masih ada, tetapi ya terbatas di daerah-daerah. Jadi daerah Kediri, kalau di Bali Gambuh ya Pak, di daerah Bali, Kediri. Di Malang ada topeng, di Pacitan dan di Wonogiri ada wayang beber, dan beberapa tarian masih tetap memakai cerita-cerita Panji di Solo maupun di Jogja. Itu yang kita ingin bangkitkan lagi. Terus berikut. Sekarang kalau pertanyaan pertama pada saya itu karena banyak yang tidak tahu, Pak itu Panji itu apa? Apa bisa potensinya? Potensi Panji itu masih tetap besar karena dia punya entertaining value. Yang tidak ada itu adalah bahwa penyebarannya. Tidak ada penyebaran melalui televisi, tidak ada penyebaran melalui film atau melalui internet juga tidak ada. Jadi itu problemnya. Problem kedua adalah tidak ada penulis. Jadi saya sudah berkumpul atau bertemu beberapa penulis. Mereka mengatakan, wah Pak, apa itu Panji Pak? Apa masyarakatnya masih mau? Nah ini harus ada saling
saling membantu. Jadi kalau penulis membuat cerita Panji yang bagus, maka banyak penggemar. Makin banyak penggemar, penulis makin banyak menulis. Begitu. Ya, ini salah satu strategi kebangkitan adalah bagaimana penulis kita galakkan. Tadi ada disebut, misalnya kalau Anda masih dengar itu Panji Semirang misalnya. Tapi ada cerita yang disebut cerita Panji, tapi sebenarnya cerita anak-anak. Andi Lumut itu sesungguhnya cerita Cinderella. Jadi kalau itu dikemas oleh para penulis, pasti anak-anak kita dikemas dan melalui televisi, anak-anak kita akan senang lagi. Jadi kebangkitan terus berikut Pak apa? Nah, ini ada beberapa strategi yang mungkin mengagetkan bagi Anda. Jadi yang saya usulkan kepada Pak Dirjen. Pertama, kita mulai dengan penulis. Kedua, saya katakan, Pak Dirjen, kita harus mengkaitkan kegiatan budaya ini, apakah itu Panji atau lain, dengan ekonomi. Jadi kita harus ada industri budaya yang terdiri dari para artis, para kreatif, dan masyarakat yang menerima, masyarakat yang kagum, masyarakat yang mau membayar, sehingga ada kinerja yang bagus antara dua itu. Jadi dikaitkan dengan ekonomi. Dan salah satu cabang ekonomi di Indonesia yang sedang besar adalah kepariwisataan. Jadi nanti tahun depan kita akan membuat acara di mana kita kaitkan antara Panji dengan kepariwisataan. Misalnya Malang, tidak ada yang tahu topeng Malang. Tapi kalau itu dikaitkan dengan pariwisata, maka orang datang ke Malang atau membawa topeng Panji. Dan Panji itu entertainment value-nya itu universal. Karena Panji itu adalah percintaan. Kemudian Panji itu adalah adventure. Jadi untuk semua lapisan masyarakat menyenangkan. Waktu saya bicara dengan seseorang, saya bilang, Anda pernah lihat film The Throne, The Game of Thrones? Ya, nah itu kan Panji juga, tapi dalam bahasa asing, gitu. Jadi potensinya besar. Sebagai kata akhir, ya kesimpulannya bahwa dari tadi naskah, maka ternyata ada sesuatu yang masih hidup, yang satu masih diminati oleh masyarakat, yaitu seni Panji. Oleh karena itu kita, artinya Dirjen Budaya juga menyetujui bahwa ini dilestarikan dan dibangkitkan lagi. Untuk itu beberapa strategi tambah strategi penulis yang pertama dan menghubungkan dengan televisi dan internet. Yang kedua adalah ekonomi. Jadi harus begitu bagus sehingga rakyat masyarakat mau nanggap. Dan yang keempat dengan kepariwisataan. Sekian, terima kasih.